Teknologi yang canggih dan inovatif adalah salah satu kunci kemajuan suatu bangsa. Tidak mengherankan jika penemuan teknologi baru selalu digaungkan dan diapresiasi banyak pihak. Sayangnya, banyak dari kabar dan berita tentang penemuan dan inovasi teknologi hanya berujung pada pembodohan dan penipuan belaka. Di Indonesia, di mana sesuatu yang bombastis sangat laku dijual, penemuan dan inovasi sering membangkitkan euforia semu yang berujung pada munculnya teknologi-teknologi palsu. Pada tahun 2006, Umar Hasan Saputra, seorang dosen IPB, mengklaim menemukan pupuk yang mampu menyuburkan tanah dan meningkatkan hasil panen padi hingga 17 ton per hektar. Penemuan ini dipandang dapat menjadi solusi bagi krisis pangan di Indonesia. Presiden SBY yang terpukau dengan penemuan itu, lalu memerintahkan para menteri dan jajaran gubernur untuk mendengarkan presentasi dari Umar dan memerintahkan para petani untuk menggunakan produk pupuk yang dianggap inovatif ini. Sayangnya, hasil uji coba yang dilakukan oleh Departemen Pertanian menunjukkan hasil yang bertolak belakang. Pupuk ini justru dapat merusak tanah karena hanya mengandung 1 dari 26 unsur minimal produk pupuk. Produk ini terbukti tidak memberikan manfaat seperti yang digembor-gemborkan, padahal pupuk ini sudah terlanjur tersebar di kalangan petani. Pada sekitar tahun 2007 hingga 2008, di mana harga BBM naik di Indonesia, muncul Joko Suprapto yang diklaim menemukan bahan bakar dari air yang dinamakan Blue Energy. Penemuan ini digadang-gadang dapat mengakhiri ketergantungan Indonesia terhadap minyak dan bahan bakar fosil. Pria asal Nganjuk itu mengklaim bahwa dirinya dan timnya bisa mengubah air menjadi bahan bakar alternatif, terdiri dari alat pembangkit listrik bernama Jodipati dan bahan bakar air bernama Banyugeni. Presiden SBY sempat mengundang Joko ke kediamannya untuk menjelaskan Blue Energy. SBY bahkan membuat tim khusus yang dipimpin oleh staf khusus Presiden, Heru Lelono, untuk menindaklanjuti penemuan ini dengan membangun infrastruktur produksi serta menggelontorkan dana hingga miliaran rupiah. Bahkan, nama Blue Energy adalah nama pemberian dari SBY. Blue Energy pun menjadi isu nasional dan sempat dipamerkan kepada dunia dalam konferensi kerangka kerja PBB tentang perubahan iklim di Nusa Dua Bali pada tahun 2007. Nyatanya, bahan bakar air yang diciptakan oleh Joko hanyalah konsep sederhana dari elektrolisis, sama seperti yang dilakukan oleh Stanley Meyer di tahun 1980-an atau Nikuba yang baru-baru ini viral. Pada akhirnya, diketahui bahwa proyek Blue Energy adalah penipuan. Belum lama tertipu pupuk Saputra dan Blue Energy, pemerintahan SBY kembali tertipu dengan penemuan padi unggul bernama Supertoy HL2 karya Supriyadi alias Toyong. Padi ini diklaim bisa dipanen 3 kali dalam sekali tanam dengan produksi di atas 10 ton per hektar. Benih padi Supertoy ini disebut adalah hasil persilangan dari benih padi Rojolele dan Pandan Wangi. Dianggap sebagai masa depan pangan yang cerah untuk Indonesia, PT Sarana Harapan Indopangan ditunjuk pemerintah untuk pengembangan program Supertoy. Komisarisnya adalah Heru Lelono, orang yang sama yang mengenalkan SBY kepada Blue Energy. Panen perdana Supertoy di Jawa Tengah dihadiri langsung oleh SBY, Ibu Ani, jajaran menteri serta pejabat daerah. Sayangnya, di panen kedua, padi itu tak berisi alias kopong. 100 hektar tanaman padi Supertoy siap panen ternyata tak berisi. Bulirnya hampa, petani marah dan membakar padi mereka. Dalam 3 tahun berturut-turut, SBY tertipu 3 penemuan dahsyat. Lantas yang jadi pertanyaan, bagaimana sampai 3 temuan tersebut bisa masuk ke istana? Publik di Indonesia sempat dibuat bangga atas prestasi seorang anak bangsa bernama Dwi Hartanto. Mahasiswa yang menuntut ilmu di Teknik Universitas Delft Belanda ini mengaku mendulang banyak prestasi di bidang teknologi kedirgantaraan. Dirinya mengaku terlibat dalam perancangan pesawat tempur generasi terbaru, memenangkan lomba riset teknologi satelit dan roket, serta menjadi asisten profesor di kampusnya. Namun, hal tersebut rupanya memancing kecurigaan pada sejumlah rekan Dwi di Perhimpunan Pelajar Indonesia Delft. Satu persatu kedok Dwi pun terbongkar. Segudang prestasi dan pencapaian membanggakan itu ternyata hanya kabar bohong. Pada 2017, publik kembali dihebohkan dengan pemberitaan media tentang sosok Iwayan Sumardana alias Tawan, seorang warga Kabupaten Karangasem, Bali, yang memodifikasi lengannya dengan perangkat robot. Berbekal informasi dari internet dan ilmunya selama bersekolah di STM, Tawan mulai merakit tangan robot. Rakitan mesin atau robot yang dipasang di tangan kirinya diklaim terkoneksi dengan rangkaian elektrik yang melingkar di kepalanya. Tawan mengklaim robot tangan itu diperintahkan melalui otaknya. Karenanya, saat menggunakan tangan kiri dengan bantuan robot yang ia buat, ia mesti berkonsentrasi secara penuh. Kabar tentang tangan robot ini kadung viral di media sosial. Gubernur Bali, Imade Mangkupastika, bahkan menyempatkan diri berkunjung ke kediaman Tawan. Sang gubernur juga menginstruksikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk membantu mematenkan ciptaan Tawan ini. Pasca keviralannya, tangan robot Tawan memancing perdebatan publik, bahkan beberapa pakar
dosen dan ahli mesin meragukan temuannya. Tawan pun meminta agar jurnalis tak lagi mewartakan hasil karyanya. Alasannya, ia takut temuannya itu menyinggung hati para ilmuwan. Jauh di pelosok desa di Langsa, Aceh Timur, seorang bocah berusia 15 tahun bernama Noval Razik viral karena diklaim telah membuat instalasi listrik bagi kampungnya dengan sumber listrik dari pohon kedondong. Pemberitaan tentang listrik kedondong secara cepat menyebar di internet. Sebagian orang takjub dengan kecerdasan Noval. Namun, sebagian lain justru sangsi dan meragukan temuan bocah SMP tersebut. Teknologi yang digunakan Noval sebenarnya adalah konsep dari sel volta yang sering menjadi bahan praktikum anak sekolahan. Bedanya, jika selama ini orang menggunakan jeruk nipis atau kentang, yang digunakan Noval adalah pohon kedondong. Sayangnya, potensi listrik dalam pepohonan untuk dimanfaatkan dalam sel volta sangat rendah. Itulah mengapa sel volta tidak pernah dilirik untuk dijadikan pembangkit listrik sejak ratusan tahun yang lalu. Warga desa Ngeroto, Kabupaten Malang, bernama Slamet Haryanto alias Mbah Embing, sempat menghebohkan publik saat dirinya mengklaim telah menemukan pembangkit listrik tenaga hampa. Mbah Embing yang notabene seorang tukang servis dinamo ini mengklaim generatornya mampu menghasilkan listrik berkapasitas 1000 sampai 6000 watt tanpa menggunakan apapun. Temuan pria berusia 51 tahun ini hanya memanfaatkan karbon dari batok dan sabut kelapa yang berfungsi sebagai penyimpanan energi sebagai alat penggerak listrik. Temuannya membuat gempar hingga Menteri BUMN kala itu, Dahlan Iskan, mengapresiasi dan telah memesan generator pembangkit listrik tenaga hampa karya Slamet Haryanto ini. Namun, akhirnya terungkap, ternyata Mbah Embing menyambungkan aliran listrik dari bawah tanah sehingga membuatnya menyala seolah tidak membutuhkan sumber energi apapun. Kita tentu harus mengapresiasi mereka yang melakukan penelitian dan inovasi teknologi. Tapi tak perlu juga kita terjebak euforia semu dengan penemuan teknologi yang diberitakan media secara mentah dan bombastis. Berkaca dari yang sudah-sudah, kebanyakan sekedar klaim atau bahkan penipuan belaka.